menukarnya ya. Untuk yang kabel yang putus kita modifikasi dengan menggunakan kabel yang agak lentur. Jadi teman-teman bisa cari kabel yang agak lentur. Selanjutnya teman-teman pas isolasinya dan teman-teman bisa sambungkan pada kuningan yang terhubung pada arang tersebut. Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Asep Wandi. Kali ini kita kedatangan alat pompa air jet pump merek Ryu. Nah, pompa ini mengalami kerusakan, kadang hidup dan kadang mati, tidak mau hidup lagi. Nah, apa masalahnya? Kita akan cek semua yang berhubung dengan dinamo ini ya. Nah, terutama kita cek saklarnya dan kita lanjutkan pengecekan pada bagian kabel-kabelnya. Nah, seperti ini ya. Kita cek satu persatu dan kita lihat dengan teliti apakah ada kerusakan pada bagian kabel atau pada kepala steker untuk colokan listriknya. Nah, di sini kita ukur ya menggunakan multitester dan di sini hasilnya bagus semua ya, tidak ada yang rusak. Nah, kenapa mesin ini bisa hidup sebentar dan mati? Nah, kita akan cek bagian sini ya. Nah, bagian sini kita akan cek. Tentunya kita akan buka ya. Buka tutupnya. Nah, pelindung dinamo dan pelindung arang ini sudah terbuka ya. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-ciri dari arang yang sudah banyak terpakai ya. Nah, di sini hitam. Nah, di sini kita bisa pasti ada kerusakan pada bagian arang ya atau kabel penghubung pada arangnya. Nah, sini kita cek juga putaran dari rotornya bagus, tidak ada masalah. Kita curiga dengan arang yang di dalam sini, kita akan segera buka apakah di sini ada problem. Nah, di sini arangnya sudah terbuka ya. Nah, ini arangnya sudah terbuka dan sangat kecil ya. Sudah banyak habis karena putaran dari ini ya. Nah, kita bongkar arang yang satu lagi dan hasilnya seperti ini juga. Sudah banyak habis. Dan satu arangnya kabelnya sudah putus ya. Nah, inilah penyebab dari putaran motor pompa jet cleaner ini mati, kadang hidup, kadang-kadang mati. Nah, ini teman-teman harus menukarnya ya. Yang kabel yang putus kita modifikasi dengan menggunakan kabel yang agak lentur. Jadi teman-teman bisa cari kabel yang agak lentur. Selanjutnya teman-teman pas isolasinya dan teman-teman bisa sambungkan pada kuningan yang terhubung pada arang tersebut. Ini perlu dimodifikasi bagian kuningan ini ya. Kita akan lubangin dulu di bagian tengahnya. Ini bertujuan untuk memasukkan kabel yang kita modifikasi tadi ya. Nah, ini kita lubangin supaya kabelnya bisa masuk dari tengah dan tidak menghalangi per untuk maju mundur maju mundur. Nah, ini dilobongin lebih besar dari diameter kabel ya, agar kabelnya bisa maju mundur. Nah, seperti ini kita akan korek sedikit ya, biar lubangnya lebih besar lagi. Nah, ini adalah proses memperbesar lubang yang sudah kita pukul pakai paku tadi. Sudah lubangnya sudah pas, kita akan coba masukkan pernya. Nah, per ini untuk menekan ya, menekan arangnya terhubung pada bagian rotor.
Nah, di sini langsung kita sambungkan arangnya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah, kita akan masukkan. Nah, di sini pernya agak panjang ya. Dan diusahakan tersebut bisa lurus tersusun rapi pada selongsong arang agar tidak mengganggu dari arangnya saat bekerja turun naik. Nah, fungsi dari tersebut untuk mengendalikan arang ya, supaya bisa maju mundur. Nah, ini tahap pengkleman pada selongsong arang. Nah, di sini agak kesulitan ya pemasangannya dikarenakan kita memodifikasinya ya. Nah, kalau sudah masuk klemnya kita pukul-pukul supaya arangnya rapat ya, masuk pada selongsong. Nah, di sini kita coba maju mundur, kabelnya kita tarik. Nah, seperti ini sudah main. Nah, kalau sudah seperti ini menandakan arang yang dipasang ini akan berhasil ya. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Nah, dilanjutkan dengan pemasangan arang yang kedua ya, sama dengan pemasangan arang yang ke satu tadi. Nah, ini pemasangannya agak gampang daripada arang yang kita modifikasi tadi ya. Oke, dilanjutkan tahap pengetesan ya. Pengetesan apakah sudah berhasil ya. Nah, di sini kita sediakan colokan listrik. Nah, langsung kita colokkan. Nah, ini berhasil ya. Ini merek Ryu. Nah, untuk pengetesan selanjutnya kita menggunakan langsung pakai air ya. Sebelumnya kita pasang dulu tutup pengaman kipasnya.
setelah ini bisa hidup ya, kita akan coba langsung menggunakan air ya. Nah, ini sudah saya connect ya, airnya dalam ember, dan akan disedotnya menggunakan jet steam ini ya. Nah, kita hidupkan. Nah, ini hidup ya teman-teman, akan tetapi otomatis switchnya tetap berjalan ya, tetap hidup. Jadi motornya tetap hidup dan arang pun akan cepat habis ya teman-teman, dan akan merusak sil-sil yang lain. Untuk perbaikan selanjutnya kita sudah melakukan repair ya, repair untuk perbaikan di otomatis switchnya itu ya. Untuk video yang selanjutnya ya, segera tonton ya teman-teman kelanjutannya. Terima kasih ya.